Lihat tangannya sendiri-sendiri. Kalau ini merah, maknanya tensinya tinggi, suka marah-marah. Kalau dibiarkan, loh betul Bu. Nah kalau bengkong-bengkong semua, bapak-bapak kalau bengkong-bengkong semua, ini maknanya sudah tua. Tidak ada satupun ketok magic yang mampu meluruskannya. Dan itu harus maknanya berobat dengan istighfar. Jangan pingin nikah lagi, sudah tidak kuat. Subhanallah. Bisa? Kalau tidak bisa hati-hati. Alamat gejala stroke. Dua, bisa enggak? Loh keliru. Saraf sensorik dan motoriknya terganggu. Ada yang nggak bisa tangannya begini. Ini bergetar. Hati-hati. Kalau sakit diobati ke rumah sakit, tradisinya siapa? Tradisinya siapa? Dokter kok tradisi, dokter kok sakit. Tradisinya siapa? Kok sinetron? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa ba'd. Qala ta'ala wa hiya tusamma bi ayati shifa. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim wa yasfi sudura qaumin mu'minin wa shifaa'un lima fis sudur. Fihi shifa'un linnas wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa' wa idza maridtu fa huwa yashfin qul huwa lilladheena amanu hudan wa shifa'. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam likulli da'in dawa' fa idza asaba ad-dawa'u da'a bara'a binillahi ta'ala. Al hadits wa kama qala. Di ajlil iktisar al iktifa' ruqyah itu artinya apa tadi Bu? Sempur secara lafziyah. Namun ruqyah secara maknawi menurut para ulama adalah idza awad wa nafatha fi 'udatihi. Jika seseorang meniupkan sesuatu dengan tiupan yang ringan bi ghairi busaq. Nafas nun fa'sa itu adalah tiupan bi ghairi busaq. Baik, supaya lebih paham kita akan praktek. Setuju? Oke, tangannya semua di sini begini. Seperti ini. Nanti kalian mau langsung praktek karena kita praktisi jadi langsung praktek, bukan teori. Setuju? Tangannya sebuah begini. Orang kalau punya penyakit bisa lewat tangan dilihat. Lihat tangannya sendiri-sendiri. Kalau ini merah, maknanya tensinya tinggi. Suka marah-marah. Kalau dibiarkan, loh betul Bu. Penyakit itu dalam Al-Quran disebabkan karena dua faktor. Pertama, wabyaddat ainahu minal huzni wa huwa kadhim. Kesedihan dan jengkel. Orang terlalu jengkel sebelum datang gangguan gaib akan datang sifatnya ini pengundangnya. Siapa itu? Jengkel. Coba dilihat tangannya yang merah-merah pasti suka jengkel. Kalau ngosokan pasti suka jengkel, dan kalau dibiarkan tidak disembur akan terjadi pemecahan pembuluh darah hingga stroke. Hati-hati yang merah-merah kalau masih jengkel, karena isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub itu matanya babyaddat ainahu minal huzn, sampai matanya hampir memutih minal huzn karena sedih, wa huwa kadhim, ngempet ini. Jadi kalau orang ngempet jengkel walaupun toh Nabi minal huzni dan sedih, maka akan terjadi penyakit. Nah, kalau yang sini nyuwun saya mohon maaf, yang sini kecil ibu-ibu, kalau ibu-ibu ini maknanya rahimnya bermasalah. Betul. Rahimnya bermasalah. Nah kalau bengkong-bengkong semua, bapak-bapak kalau bengkong-bengkong semua, ini maknanya sudah tua.
Tidak ada satupun ketok magic yang mampu meluruskannya. Dan itu harus maknanya berobat dengan istighfar. Jangan pingin nikah lagi, sudah tidak kuat. Subhanallah. Betul. Baik. Orang bisa dilihat lewat tangan, begitu pula lewat gerakan tangan. Lewat gerakan tangan ini adalah untuk mengetes pada diri kita, itu kita punya penyakit atau tidak. Saya ulangi, gerakan tangan ini bisa untuk mengetes orang ini punya penyakit atau tidak. Bahkan Pak Polisi pun bisa ngetes ini orang pakai narkoba atau tidak, hanya menggunakan tangan. Dan panjenengan juga bisa dilihat panjenengan ini punya penyakit atau tidak. Caranya, yang bisa nirukan saya pasti dia insya Allah sehat. Jika tidak bisa nirukan, maka pasti dia punya penyakit dan harus disembur. Tirukan saya tangannya semua begini. 1. Bisa? Kalau tidak bisa hati-hati. Alamat gejala stroke. 2. Bisa enggak? Loh, keliru. Saraf sensorik dan motoriknya terganggu. Ada yang nggak bisa tangannya begini. Ini bergetar. Hati-hati. Siapapun, walaupun Pak Polisi. Hati-hati. Bisa enggak? Pasti yang enggak bisa dadanya suka sesak. Ya Bu? Betul? Terutama ketika tahu rekeningnya kosong. 2, 3. Oke? 3, 4. 4. Bisa enggak? 4. Hati-hati, seperti ini alamat. Banyak-banyak istighfar. Allahu Akbar. Banyak kalian ternyata punya penyakit semua. 4, 5. Lebih cepat. Karena ketika dia ngomong begini, ya, ketika dia ngomong begini, terus tangannya kok begini, maknanya enggak nyambung. Sarafnya bermasalah, saraf motorik. 4. Ayo lebih cepat. 5. 1, 2, 3. Ayo 4. Ayo bisa enggak? Ayo keliru. 5. Penyakitan semua ini. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Kalau sakit, bagaimana tradisi para ulama? Ruqyah semenjak jahiliyah sudah ada. Makanya dilarang oleh Rasulullah, innar ruqa wa tamaim wa tiwala syirik. Tetapi suatu ketika di zaman Rasulullah ada namanya sahabat Sa'id Al-Khudri. Kesengat kala jengking. Setelah orang Yahudi tersengat kala jengking. Kemudian dibacakan ayat Al-Suratul Fatihah. Padahal sebelumnya Rasulullah melarang. Tapi Imam Sa'id Al-Khudri membacakan Al-Fatihah dan sembuh, tersengat kala jengking. Kemudian diberi kambing, sembuh, diberi kambing, disodorkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Apa ternyata upah dari sembur tadi, kambing dimakan oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah juga ikut makan. Kemudian beliau berkata, Rasulullah tidak ngajarin kok. Rasulullah mengatakan, i'radu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam takun fihi syirik. Enggak apa-apa ruqyah asal tidak syirik. Ternyata baca Fatihah, tidak apa-apa. Apa hikmahnya? 1. Al-Quran boleh dibacakan pada orang non-muslim. Boleh enggak orang non-muslim diruqyah? Boleh apa tidak? Boleh? Boleh enggak orang Hindu diruqyah? Dibacakan Al-Quran? Karena Al-Quran rahmatan alamin. Boleh. Yang kedua, tirukan saya. Ruqyah tidak hanya untuk santet atau jin atau kesempelan. Saya tanya, orang Yahudi tersebut tersengat kala jengking. Bayangkan, kala jengking itu jin atau hewan? Nah, kala jengking asli Pak, yang ada begininya itu loh. Jangan, kala jengking asli, bukan yang lain. Itu adalah hewan, betul? Bukan jin.
Maka ketika kalimat ruqyah ini dikaitkan dengan jin melulu, akhirnya orang enggan berobat dengan Al-Quran. Nah, ini salah pendakwahnya. Bayangkan dulu contohnya Imam Said Al-Khudri, ketika ada orang kesengat kalajengking, Al-Quran lah yang pertama dibacakan, bukan ke rumah sakit, bukan ke, saya tanya, orang asem bagus ini kalau sakit diobatkan ke dokter atau Al-Fatihah? Nah, tirukan saya, barang siapa selalu mengkaitkan ruqyah dengan jin dan santet, pasti dia adalah korban sinetron. Subhanallah. Siapa yang ngomong kalajengking itu jin? Tidak ada hubungannya. Bahkan besok akan saya praktekkan, hanya dengan dehem pun bisa membuat jin itu keluar tanpa diruqyah. Karena sesungguhnya innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jin itu tidak mampu menguasai orang-orang yang mukmin seperti Kiai Azaim, Kiai Hafifuddin Muhajir dan seterusnya. Tetapi kenapa kalian mampu ditaklukkan, penampakan dan seterusnya? Karena kalian kurang beriman kepada Allah. Bahkan ketika kesurupan ditanya, ayo dihem, ayo keluar, udah mau keluar, ngapain? Kamu nggak tahu sama saya? Nggak takut? Nah, kamu kan teman saya. Sampai dibilang teman, padahal setan itu musuh. Hikmah yang kedua, berobat dengan Al-Quran adalah tradisi orang soleh. Tradisi orang, saya katakan kenapa Said Al-Khudri membacakan Al-Fatihah padahal tidak ada perintah Nabi. Karena Said Al-Khudri kata Allah Subhanahu wa taala, yang berobat hanya dengan Al-Quran hanya orang mukmin. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa syifa. Katakan Al-Quran itu petunjuk, wa syifa dan obat kepada siapa? Lilladzina amanu, untuk orang mukmin. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman kadang-kadang hanya menggunakan logika. Saya tanya, seperti kiai-kiai dulu, kiai yang dihahului Kiai Badri Amin. Dulu ketika anaknya rewel, bacakan Fatihah, bacakan Bismillah, seperti tadi. Anaknya rewel, istrinya rewel, apalagi Bismillah. Setelah kalau mau tidur, tempelkan uang 100.000, insya Allah tenang. Saya tanya, itu tradisinya kiai-kiai dulu. Kiai Badru Amin kalau sakit ke rumah sakit, ke Al-Quran, karena meniru tradisinya sahabat. Sekarang saya tanya, kalau sakit diobati ke rumah sakit, tradisinya siapa? Tradisinya siapa? Dokter kok tradisi, dokter kok sakit, tradisinya siapa? Kok sinetron? Saya pernah ke Turki, saya ulangi, saya pernah ke Turki. Loh, kok terapa? Oh, saya ke Turki, ke kota Konya, yaitu di pusaranya Imam Jalaluddin Ar-Rumi. Di sana ketika ada orang sakit, saya ruqyah pakai air. Apa ternyata di sana dikatakan itu mistis. Kalau tahu polisi ditangkap. Kenapa? Karena orang barat ketika sakit tradisinya ke rumah sakit. Sedangkan Kiai Badri Amin kalau sakit ke Al-Quran. Saya tanya kalian ingin meneruskan tradisi Kiai Badrut Amin atau tradisi orang barat? Nah, apa hikmahnya? Banyak sekali, Bu. Nanti akan saya praktekkan cara berobat dengan hanya dengan Bismillah. Mau enggak? Nah, baik. Apa hikmahnya kalau berobat dengan Al-Quran? Satu, tirukan hikmah berobat dengan Al-Quran. Satu, sembuh enggak sembuh, tetap dapat pahala. Kalau selain Al-Quran, sembuh enggak sembuh, tetap
Betul apa enggak? Silahkan stroke di rumah sakit. Setelah itu pulang, enggak bayar. Masya Allah. Kalau Al-Quran, kepala pusing, bacakan Fatihah, enggak sembuh, dapat pahala. Satu huruf berapa kebaikan? Ketika kepala pusing, bacakan Fatihah, enggak sembuh, dia dapat pahala di akhirat 1430 kebaikan. Subhanallah. Yang kedua, tirukan. Yang kedua, kalau berobat dengan Al-Quran, tidak perlu ribet. Berobat dengan Al-Quran praktis, higienis, tidak perlu antri, hanya bermodal kresek. Silahkan praktek, akan saya beritahu caranya berobat dengan Al-Quran. Contoh ibu-ibu yang suka anaknya sakit, ini teori Pak ya, ada penyakit anin. Ternyata menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam penyakit yang paling mematikan di dunia adalah penyakit ain. Aksaru mayyamutu min ummati ba'da qada'illahi wa qadari bil ain. Penyakit mematikan di antara umatku yang paling banyak adalah penyakit ain. Apa itu ain? Begini. Ibu punya anak. Ibu punya anak. Nyun sewu, ibu punya anak. Nah, ibu ini punya anak, pasti anaknya punya bapak. Ibu punya anak, anaknya sakit. Itu kebanyakan dari ibu. Nah, perhatikan, ini sampean punya anak sakit-sakitan. Apa sakit-sakitannya? 1, suka rewel malam hari. 2, nakal, tidak mau sholat. 3, tidak bisa bicara. 2, batuk-batuk. Berapa itu? 4. Perhatikan ibu-ibu, serius. Setiap RT ada penyakit ain. Setiap RT, kalian coba lihat. Kemudian berapa? 4, benjolan di leher. Dokter mengenal dengan istilah kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening. Di antara ibu-ibu di sini pasti ada. Karena sebagian kita nggak ngerti penyakit ain. Bahkan nyun sewu, di antara 500 kiai yang paham tentang ain ini hampir sedikit. Banyak. Sedikit sekali. Karena ini langka penyakit. Nah, ibu sekali lagi, ibu anaknya terkena kelenjar getah bening atau tumor otak atau hidrosipalus, mayoritas faktor ain. Anak ibu tidak bisa jalan, coba praktek begini. Cari orang tua di sekitar yang sering kepalanya pusing. Nah, di sana sebabnya. Kenapa sebabnya? Ibu muji anak tanpa nyebut asma Allah, tanpa asma Allah, sehingga muncullah setan. Setan yang memberi penyakit. Setan yang mana? Yang membuat kepalanya pusing. Apa tandanya? Mimpi buruk. Jadi kalau ibu-ibu yang kepalanya pusing minta mimpi buruk, hati-hati. Kebanyakan anaknya nakal-nakal, sulit diajak sholat dan lain sebagainya. Atau timbul benjolan di sini. Ini, mohon maaf, tidak bisa dikasih ke rumah sakit. Kenapa? Karena kata Nabi, likul lidain dawa faida asobat dawa da'a baru abiid nillah. Kalau cocok penyakit dengan obatnya, sembuh dengan izin Allah. Masalahnya ini nggak cocok. Ain itu harus dilawan dengan doa. Salah satunya Al-Falaq An-Nas. Bagaimana cara berobatnya? Ibu-ibu yang punya anaknya sakit, perhatikan baik-baik. Anak sakit itu tidak mungkin salah anaknya. Kata Allah, hasiban nasu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jadi ketika Allah memberi penyakit, maknanya Allah menguji keimanan. Lah masalahnya anak kecil kan nggak punya dosa, masa diuji? Betul? Maknanya 1, anak kalau sakit berarti salahnya orang tua. Yang kedua, anak kalau sakit itu ujian orang tua, bukan ujian pada anak. Nah, cara berobatnya gampang. Mau enggak saya ajarin? Gratis mau? Nah, dengarkan. Ibu pegang tempat yang sakit pada anaknya. Nah, formatnya begini. Ini ada formatnya doa itu. Bismillah, sholawat,
kemudian doa kepada Allah, atau baca Al-Falaq An-Nas. Itu ya. Al-Falaq An-Nas. Hafal enggak? Ya, ketika wa min syarri hasidin idza hasad diulang-ulang. Terus kalian minta kepada Allah, ya Allah, kalau penyakit anak saya ini karena kesalahan saya, kejengkelan saya pada suami, yang karena suami saya nikah lagi tidak saya izini, misalkan namanya misal karena saya jengkel, ya Allah saya mohon ampun kepadamu. You understand? Pokoknya yes gitu loh Bu, biar saya. Nah setelah itu dibaca 2 ayat terakhir surat Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in. 4 doa ini caranya begitu. Bismillah. Nah, tetap kita berobat dengan saya pernah ngeruqyah kanker serviks stadium 4, sembuh biidznillah, hanya 1 kali ruqyah. Kemarin saya di Bali ketemu Kiai Azaim, dan di depannya Kiai Azaim itu ada orang yang asam lambung 2 tahun. 2 tahun. Setelah doa itu hanya 1 kali sembur, basah mukanya. 2 tahun belum pernah minum kopi, berani minum kopi. Itulah mukjizat dari Al-Quran. Salah satunya itu adalah kalau Allah min haitsul wa'ad, Allah selalu benar, tidak mungkin dusta, tidak mungkin salah. Insya Allah begitu. Jadi ibu-ibu kalau sakit berobat dengan Al-Quran, caranya gampang. Itu kalau anak. Kalau ibu di sini tidak sakit, karena kalau saya mau praktekkan nanti khawatir terjadi banyak kresek ya di sini. Jadi cukup pegang tempat saya sakit, mau tak adain ajaran yang tadi. Jadi berobat gratis dengan Al-Quran. Silahkan praktek, silahkan. Kalau bawa kresek itu yang kecil, yang kurus. Kalau yang gede-gede pakai bak, itu kayak yang gede ya. Ya, bak cuci ini kan nggak muat soalnya kreseknya. Sampean pegang tempat yang sakit, misalkan ada kelenjar getah bening di sini. Oke? Amin, pegang. Nyambung hati ke Allah, bismillah, sholawat, terus baca Al-Falaq An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kemudian An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas ila akhirih. Terus kemudian minta kepada Allah, ya Allah sembuhkan jika ada penyakit dalam tubuh saya dikarenakan saya jengkel atau sedih, dua-duanya. Karena isyarat Al-Qur'an itu penyakitnya karena 2. Sebelum dunia psikologi menggunakan teorinya, Al-Quran sudah karena saya sedih dan jengkel dengan sebutkan namanya, suaminya sebutkan suaminya dalam hati, jangan keras-keras karena dia sebelahmu. Karena saya jengkel dengan suami saya karena tidak seganteng Kiai Azaim, misalkan kalian jengkel, ya kan? Ya Allah saya mohon ampun ya Allah kepadamu ya Allah, sampai nangis gak apa-apa, ya Allah. Terus amin ya robbal, innama amruhu idza arada ayyaqula lahu fasubhanalladzi malakut. Nah kemudian ditiup, ini namanya ruqyah. Di situ harus ada tiupan gini, pegang, plek, buka mulut. Nah, nanti misalkan takoyuk, muntah dan lain sebagainya, biarkan, ikhlaskan. Itu penyakit, silahkan dipraktekkan. Kalau Anda ulangi 11 kali ternyata kelenjar getah bening nggak sembuh, datang ke saya. Datang aja, gratis ya, datang. Kemudian begitu Bu ya, terus dikeluarkan begini. Insya Allah dengan barokah ayat-ayat Allah, penyakit panjenengan apapun penyakitnya sembuhkan Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.